Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang mungkin terdengar biasa, tentang sebuah warung terang di pinggir hutan yang selalu ramai, bahkan saat larut malam. Tapi jangan salah, di balik cahaya hangat dan ramainya pengunjung, ada harga yang tak pernah tertulis di papan menu. Warung terang di pinggir hutan itu selalu ramai. Sampai aku tahu harga sebenarnya. Pastikan kalian menonton sampai akhir. Karena mungkin setelah ini, kalian akan berpikir dua kali jika melihat warung yang terlalu terang di tempat yang seharusnya sepi. Dan mari kita mulai ceritanya. Judul cerita kita kali ini. Warung terang di pinggir hutan itu selalu ramai. Sampai Tirai tahu harga sebenarnya. Malam itu Tirai pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jalan pintas yang ia pilih melewati hutan kecil di pinggir desa. Pepohonan tinggi saling bertaut di atas kepala, membuat jalan terasa lebih gelap dari biasanya. Hampir jam 11 malam ketika Tirai melihat cahaya kuning terang di kejauhan. Awalnya ia mengira itu pos ronda. Tapi semakin dekat, semakin jelas. Sebuah warung kecil beratap seng, lampunya terang benderang, bahkan lebih terang dari warung manapun yang pernah ada di desa itu. Aneh. Setahu Tirai, tidak pernah ada warung di sana. Namun yang membuatnya semakin heran. Warung itu ramai. Motor berjejer rapi. Orang-orang duduk di bangku panjang. Terdengar suara sendok beradu dengan piring dan tawa pelan. Padahal tempat itu seharusnya sepi. Tirai ragu. Tapi perutnya lapar. Ia menepi dan turun dari motor. Aroma masakan menyeruak. Kuah bakso hangat, gorengan baru diangkat, kopi hitam mengepul. Hangatnya terasa menenangkan. Seorang ibu tua berdiri di balik etalase kaca. Senyumnya tipis. Terlalu lama. Silakan, nak. Mau pesan apa? Tirai duduk perlahan. Apa yang paling laris, Bu? Ibu itu tersenyum lebih lebar. Semua di sini selalu habis. Tak sampai 1 menit, mie rebus dan teh manis sudah tersaji. Padahal Tirai tak melihat proses memasak apapun. Rasanya hangat. Terlalu hangat. Bukan hanya di lidah, tapi sampai ke dada. Membuat pikiran terasa ringan. Orang-orang di sekelilingnya makan dengan ekspresi kosong. Tidak banyak bicara. Tirai mencoba bertanya pada pria di sebelahnya. Mas sering ke sini? Pria itu menoleh perlahan. Matanya sayu. Setiap malam. Rumahnya di mana? Ia diam, lalu berbisik. Saya lupa. Bulu kuduk Tirai berdiri. Tiba-tiba kepalanya terasa ringan. Terlalu ringan. Ia mencoba mengingat, dari mana tadi? Kantor? Jalan mana yang ia lewati? Kabur. Kenangan tentang sore tadi perlahan menghilang. Tirai berdiri cepat. Berapa, Bu? Ibu tua itu menatap dalam-dalam. Sudah dibayar. Dibayar dengan apa? Senyumnya melebar. Dengan yang paling berharga. Jantung Tirai berdegup kencang. Ia melihat papan kayu kecil yang tergantung di atas warung. Tulisan yang tadi tak terlihat kini tampak jelas. Warung persinggahan. Buka setiap malam. Tutup saat lupa pulang. Orang-orang di bangku panjang menoleh serempak ke arah Tirai. Wajah mereka pucat. Senyum mereka sama. Kosong. Tirai menjatuhkan mangkuknya dan berlari ke motor. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Ia melaju keluar dari jalan hutan itu tanpa berani menoleh. Beberapa menit kemudian, lampu-lampu desa terlihat. Tirai berhenti dan menarik napas panjang. Namanya, masih ia ingat. Rumahnya, masih ia ingat. Tapi ada yang hilang. Ia tidak bisa mengingat wajah ibu penjual itu. Tidak bisa mengingat rasa mie tadi. Dan tidak bisa mengingat berapa suapan yang sudah ia makan. Sejak malam itu, Tirai tak pernah lagi melewati jalan hutan tersebut. Namun kadang-kadang, sekitar jam 11 malam, di antara pepohonan gelap, masih terlihat cahaya kuning terang. Warung kecil yang selalu ramai. Menunggu siapapun yang lapar. Dan lupa bahwa setiap rasa hangat selalu ada harganya.
Malam itu Tirai sebenarnya sudah merasa tidak enak hati saat memilih jalan pintas melewati hutan. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti berhenti mendadak ketika ia memasuki tikungan terakhir sebelum keluar ke jalan besar. Lalu cahaya itu muncul. Kuning. Tarang. Menyilaukan di tengah gelapnya hutan. Warung kecil beratap seng berdiri di sana, seolah sudah ada sejak lama. Padahal Tirai yakin, kemarin tempat itu kosong. Motor-motor berjajar rapi. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang berdebu. Tidak ada yang terlihat baru dipakai. Seperti pajangan. Tirai turun perlahan. Semakin dekat, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Orang-orang yang duduk di bangku panjang, tidak ada yang berkedip. Mereka makan. Mengunyah. Menelan. Tanpa ekspresi. Tanpa suara. Sendok yang beradu dengan mangkuk terdengar terlalu keras, seperti gema di ruangan kosong. Ibu tua di balik etalase tersenyum ketika Tirai datang. Namun kali ini, Tirai melihat sesuatu. Bayangan ibu itu tidak sejajar dengan tubuhnya. Di lantai tanah yang diterangi lampu kuning, bayangannya terlihat lebih tinggi. Lebih kurus. Dan kepalanya sedikit miring, seperti patah. Silakan duduk, suaranya terdengar serak, tidak seperti suara manusia tua. Lebih dalam. Lebih berat. Tirai ingin pergi. Tapi kakinya seperti tertahan. Ia duduk. Mie rebus tersaji dalam hitungan detik. Kuahnya mengepul, tapi uapnya berwarna lebih gelap dari biasanya. Seperti asap tipis. Saat Tirai mengambil suapan pertama, rasa hangat itu langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Terlalu nikmat. Terlalu menenangkan. Lalu suara berbisik terdengar. Pelan. Dari belakang. Habis kan? Tirai menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Orang-orang di warung tetap makan tanpa suara. Tirai mencoba berdiri. Tidak bisa. Tangannya gemetar. Ia melihat ke arah mangkuknya. Isi mie itu bergerak. Bukan karena kuahnya. Tapi seperti ada sesuatu kecil yang menggeliat di antara mie. Tirai menjatuhkan sendok. Suara dentingnya menggema panjang. Semua orang di warung berhenti makan. Serentak. Lalu perlahan, mereka menoleh ke arah Tirai. Mata mereka kosong. Hitam pekat. Tanpa putih. Ibu tua itu berjalan mendekat. Langkahnya tidak terdengar menyentuh tanah. Kau belum selesai, katanya pelan. Tirai merasakan kepalanya semakin ringan. Ia mencoba mengingat wajah ibunya sendiri. Kabur. Nama sekolahnya dulu. Hilang. Nomor rumahnya. Lenyap. Air mata mengalir di pipinya. Berhenti, tolong. Ibu itu tersenyum lebar. Terlalu lebar. Sampai sudut bibirnya seperti robek sedikit demi sedikit. Kami hanya mengambil sedikit demi sedikit, sampai kau tidak lagi ingin pulang. Tirai melihat sesuatu di belakang ibu itu. Di balik cahaya lampu. Bayangan orang-orang yang duduk ternyata lebih banyak dari jumlah pengunjung yang terlihat. Puluhan sosok berdiri diam di antara pepohonan. Menatap. Menunggu. Tirai mengumpulkan sisa tenaga yang ada. Dengan satu hentakan, ia menendang meja hingga mangkuk terjatuh. Lampu warung tiba-tiba berkedip. Suasana berubah dingin. Semua wajah mulai retak seperti tanah kering. Kulit mereka mengelupas perlahan. Tirai berlari ke motor. Saat ia menyalakan mesin, suara ibu itu terdengar tepat di belakang telinganya. Kau akan kembali, saat kau lupa siapa dirimu. Tirai melaju tanpa berani melihat ke kaca spion. Namun saat ia hampir keluar dari hutan, ia melihat sesuatu di kaca spionnya. Warung itu tidak berdiri di tanah. Warung itu melayang, sedikit di atas tanah. Dan di depan warung, ada papan kayu baru yang sebelumnya tidak ada. Bertuliskan, Tirai, kursi sudah disiapkan. Sejak malam itu, Tirai masih bisa mengingat namanya. Tapi setiap hari, ia semakin sulit mengingat hal-hal kecil. Kadang ia lupa mematikan kompor. Lupa jalan pulang. Lupa wajah orang yang baru saja ia temui.
Dan setiap jam 11 malam, tirai selalu merasa lapar. Sangat lapar. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke hutan. Malam itu tepat pukul 11. Tirai tidak ingat bagaimana ia bisa berada di jalan hutan lagi. Ia hanya ingat rasa lapar. Bukan lapar biasa. Lapar yang membuat perutnya terasa kosong seperti lubang tanpa dasar. Motor berhenti tepat di tempat yang sama. Dan seperti menunggu, cahaya kuning itu menyala di antara pepohonan. Warung itu kembali berdiri. Lebih terang dari sebelumnya. Lebih ramai. Namun kali ini, Tirai tidak merasa takut. Ia justru merasa pulang. Langkahnya ringan saat berjalan mendekat. Orang-orang di bangku panjang kini tidak lagi tampak asing. Beberapa di antaranya tersenyum kepadanya. Seolah menyambut teman lama. Ibu tua itu berdiri di tempat yang sama. Namun kali ini, senyumnya tidak terasa mengerikan. Sudah waktunya, Tirai. Ia duduk tanpa diminta. Mie rebus tersaji. Hangat. Mengepul. Tirai memegang sendok. Anehnya, ia tidak lagi mencoba melawan. Ia makan perlahan. 1 suapan. 2 suapan. 3. Setiap suapan membuat pikirannya semakin ringan. Nama orang tuanya menghilang. Alamat rumahnya lenyap. Kenangan masa kecilnya padam satu persatu seperti lampu yang dimatikan. Ia tersenyum. Akhirnya tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi ingatan yang menyakitkan. Hanya hangat. Dan cahaya. Saat mangkuk itu kosong, Tirai menatap ibu tua itu. Apa sekarang aku sudah membayar lunas? Ibu itu mengangguk pelan. Sekarang kau tidak perlu pulang. Lampu warung tiba-tiba terasa semakin terang. Pengunjung lain berdiri. Dan untuk pertama kalinya, Tirai melihat wajah mereka dengan jelas. Beberapa wajah telah ia lihat di berita orang hilang. Beberapa mungkin sudah bertahun-tahun dicari keluarganya. Kini mereka semua tersenyum sama. Kosong. Tirai berdiri. Namun ia tidak berjalan ke arah motor. Ia berjalan ke arah bangku panjang di pojok warung. Duduk. Diam. Matanya menatap lurus ke depan. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di tepi hutan. Seorang pria muda turun, melihat cahaya terang di antara pepohonan. Perutnya lapar. Ia ragu, lalu melangkah mendekat. Dari dalam warung, seorang pemuda menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Senyumnya tipis. Namanya dulu Tirai. Namun kini, ia sudah lupa. Dan kursi di sebelahnya selalu kosong. Menunggu. Itulah kisah tentang warung terang di pinggir hutan. Warung yang tak pernah kehabisan pelanggan, karena yang dibayar bukan uang, tapi ingatan. Kalau menurut kalian, apakah tokoh utama benar-benar selamat? Atau sebenarnya, ada sesuatu yang sudah hilang selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like. Subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Dan bagikan video ini ke teman kalian, siapa tahu mereka juga pernah melewati jalan yang sama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam. Dan hati-hati jika lapar di tengah hutan.